A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana kabar sahabatku, saudaraku pada malam hari ini? Mudah-mudahan kita selalu berdoa pada Allah diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan dalam kehidupan yang damai, dalam ketakwaan kepada Allah. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, pada malam hari ini saya akan melakukan perenungan untuk kita pikirkan dengan judul mencari ridho Allah. Nah, mencari ridho Allah. Sahabat-sahabatku, saudaraku, kadang-kadang kita berharap ingin masuk surga dengan melaksanakan ibadah yang diperintahkan kepada Allah. Tapi kita kadang-kadang lupa ada yang penting dalam hidup dan kehidupan ini. Kalau sahabat-sahabatku sholatnya bagus, zakatnya bagus, puasanya bagus, umrohnya bagus, hajinya bagus, tapi ada satu hal yang ini yang sering kita lupakan, dan ini akan sering terjadi di masyarakat kita, baik dari zaman dahulu sampai detik ini di zaman sekarang. Nah, apa itu sahabat-sahabatku, saudaraku? Kita lupa mencari ridhonya kepada orang tua, khususnya ibu kita. Nah, seperti dalam satu riwayat, bagaimana Alqamah, bagaimana Alqamah, orang yang ikut berperang bersama Rasul, orang yang mulia, yang rajin beribadah dan taat berbakti kepada orang tua waktu dia belum berumah tangga. Tapi setelah beliau berumah tangga, beliau lebih sayang kepada istrinya daripada kepada ibunya, sementara bapaknya sudah meninggal dunia, berarti ibunya tinggal sendirian. Nah, hal ini sering terjadi berulang-ulang sehingga membuat sakit hati ibunya, karena dia dilupakan sama anaknya, anak kesayangannya yang dulunya berbakti kepada orang tua. Tapi setelah dia menikah, maka bakti orang tua hilang, sehingga suatu saat Alqamah ini mengalami suatu penyakit. Jadi dia mengalami suatu penyakit yang sudah diobati tidak sembuh-sembuh, sehingga membawa dia menghadapi sakaratul maut. Sudah lama mengalami sakaratul maut, tidak juga meninggal. Akhirnya disuruhlah para sahabat semuanya untuk memaafkan Alqamah, atas perintah Nabi. Maka semuanya sudah memaafkan kesalahan Alqamah, tapi dia tetap susah diajarkan, ditaklidkan tauhid la ilaha illallah. Padahal dia ikut berperang dengan Rasul, rajin sholat. Nah, tapi karena satu kelalaian, dia lebih sayang kepada istrinya daripada orang tuanya yang perempuan yang tinggal sebatang kara. Dia lupakan. Nah, sehingga Nabi bertanya, apakah ada orang yang lain belum memaafkan Alqamah? Ada ya Rasul, yaitu ibunya. Maka diutuslah sahabat ke rumah ibu Alqamah, tapi ibunya tetap berkokoh tidak mau memaafkan, tak mau datang. Akhirnya Rasul kita Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat, kalau ibunya tidak memaafkan maka Alqamah akan dibakar hidup-hidup. Nah, disinilah kelebihan seorang ibu.
mendengar anaknya akan dibakar hidup-hidup, maka dia lari langsung ke rumah Alqamah. Bagaimana kasih sayang seorang ibu mengatasi daripada kekecewaannya menghadapi anaknya, karena sudah melalaikannya. Tetap kasih sayang ibu itu akan dia berikan kepada anaknya, sehingga ibunya memaafkan Alqamah. Ketika ditaklirkan dengan la ilaha illallah, dengan hembusan nafas terakhir Alqamah mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, inilah yang di zaman sekarang sering dilupakan orang. Waktu dia nyala jangan, dia berbakti sama orang tua. Itu dia menikah, dia lebih sayang kepada istrinya daripada ibunya, daripada orang tuanya. Banyak kejadian toh di sekitar kita kan. Ibunya tinggal seorang diri, suaminya sudah meninggal, anaknya tak seorang pun yang menemani. Alasan ingin membina rumah tangga sendiri, ingin tinggal di rumah sendiri, ingin mandiri. Akhirnya ibunya tinggal sendirian di rumahnya. Anaknya sekali seminggu berkunjung, atau seminggu 2 kali. Nah, sebelumnya bagaimana kalau ibunya itu nanti menghadapi sakaratul maut di malam hari atau sakit di malam hari, siapa yang menolongnya? Nah, ini yang kebanyakan terjadi zaman sekarang. Kira-kira betul enggak? Betapa seorang anak lebih sayang kepada istri dan anaknya daripada kepada orang tuanya. Bahkan ada yang tega mengantar orang tuanya ke panti asuhan. Nah, tega, dia orang tua sudah nggak mampu lagi, dia nggak mau lagi mengurusnya, dia akhirnya mengambil jalan pintas menitipkan ke panti jompo. Nah, ke panti jompo, alasan nggak ada waktu, nggak ada yang mengurus. Bagaimana kalau waktu kita bayi, ibu kita pun tidak ada waktu untuk mengurus karena dia sibuk, dia titipkan kita ke panti asuhan. Gimana perasaan? Kita punya orang tua, tapi orang tua tidak mau mengurus kita. Dia titipkan ke panti asuhan. Nah, di sini sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, baik sholatmu, bagus zakatmu, bagus puasamu, bagus hajimu, tapi kalau tidak ada redho orang tua, redho seorang ibu, jangan harap hidup ini akan menghadapi ketenangan, mendapatkan rahmat Allah, menghadapi kematian, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kalau orang tua tidak redho kepada anaknya, apalagi anak yang durhaka kepada orang tua, hati-hati. Hati-hati. Karena sesuai hadis Nabi, waktu Nabi ditanya kepada siapa dia harus berbakti, kepada ibumu, baru bapakmu. Nah, inilah yang sering terjadi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, melalaikan orang tua, sehingga membuat orang tuanya kecewa, sedih, menitikkan air mata. Kita lupa bahwa hidup ini akan mendapatkan redha Allah apabila kedua orang tua kita redha kepada kita. Allah akan memberikan kasih sayangnya apabila kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan kita memberikan kasih sayang kepada orang tua. Janganlah engkau berkata uffin. Uffin itu apa? Berkata saja tidak boleh. Apalagi dengan suara keras, apalagi dengan suara membentak, membuat orang tua akan kecewa. Ingat, kiri kanan ada malaikat atid dan rakib yang mencatat segala amal, dosa dan pahala yang kita buat dari ucapan dan perbuatan. Jadi mencari rahmat redha Allah dari orang tua. Jangan lupakan orang tua kalau ingin mendapatkan
meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Contohnya tadi dalam satu riwayat al-akamah. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, dalam riwayat al-akamah ini kita dapat pelajari bahwa untuk mencari redha Allah, maka kita harus mencari redhonya orang tua. Dan ini juga pernah saya alami di waktu saya dalam majelis zikir tawakal. Bagaimana seseorang yang sudah berumur tidak bisa menangis, sementara yang lain menangis. Bukanlah menangis ini karena bukan banyak hutang. Menangis di sini bukan karena keadaan kemiskinan. Menangis di sini karena bukan karena keadaan tidak mempunyai apa-apa. Tapi menangis di sini karena menangis rindu kepada Allah yang menciptakannya. Dia tidak dapat, sehingga dia bertanya sama guru. Kenapa dia seperti itu? Sudah lama mengikuti zikir tawakal, tapi tak pernah bisa menangis. Hatinya keras. Akhirnya guru bertanya, adakah orang tuamu? Ada. Maka mohon maaflah kepada kedua orang tuamu. Sujudlah kepada orang tuamu. Mohon dimaafkan. Akhirnya dia pulang kampung, mohon dimaafkan orang tuanya. Setelah dimaafkan oleh orang tuanya, maka dia berzikir lagi kembali di majlis zikir tawakal. Beliau bisa menangis, rasa sedih yang mendalam. Nah, betapa redha orang tua. Disitulah terletaknya redhonya Allah. Dan apabila ada sahabat-sahabatku yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, marilah kita bersama-sama mendoakan mereka. Semoga Allah mengangkat penyakit mereka, memulihkan kesehatannya seperti sedia kala, beraktivitas sebagai mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.